Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan abang kami yang di samping sebelah kiri saya, Abang Lutfi. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Al-Masyhur serta pengurus dan jamaah sekalian. Kemudian para Ketua Majelis Nurul Dakwah serta pengurus dan jamaahnya, serta hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi ada kalimat yang disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Azmi, ad-da'i ilallah. Nah itu. Jadi saya merasa berat sekali menyandang gelar seperti demikian ya. Itu adalah orang-orang yang sudah benar-benar terjun secara totalitas, secara sempurna untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau pantas untuk diberi gelar ad-da'i ilallah. Kalau saya nih seujung kukunya belum ada. Ya, masih banyak kesana kemari ya dah. Nah, jadi mungkin belum sampai kepada gelar yang seperti demikian. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul dalam rangka silaturahim Majelis Gabungan Al-Masyhur dan Majelis Nurul Dakwah. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz kita bahwa Majelis Al-Masyhur ini insyaallah akan istiqomah dawam untuk pengajian setiap malam Kamis di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Ya, jadi kami memperkenalkan diri juga. Mungkin ada sebagian yang belum paham, belum kenal dengan Majelis Nurul Dakwah. Kami biasanya mengadakan pengajian ini setengah bulan sekali, berkeliling ke rumah-rumah anggota jamaah dan lain sebagainya. Nah, tapi insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kita dipersatukan, ditakdirkan oleh Allah dalam ukhuwah Islamiyah, dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah dalam Al-Quran, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dan janganlah engkau berpecah belah, janganlah engkau bercerai. Itu adalah kita dalam rangka malam hari ini mengamalkan daripada ayat Al-Quran tersebut, yaitu menjalin atau memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya senantiasa kita haturkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan, kegigihan, pengorbanan, jerih payah beliau dalam menegakkan agama ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita yang hadir berkat salawat Maulid Ad-Diya Ulami yang kita baca tadi menjadi wasilah nantinya syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti insyaallah. Jadi saya akan menyampaikan atau melanjutkan daripada kajian kami di Majelis Nurul Dakwah, Ustaz. Nah, sama-sama kita ambil berkah ya daripada kitab Arba'in Nawawi. Kita telah sampai kepada hadis yang kedua, yang mana kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah dengan memakai pakaian yang bersih, rambut yang hitam dan pakaian yang putih.
Dan orang-orang di majelis Rasulullah itu tidak ada satupun yang mengenal beliau ini. Kalau dilihat bukan dari perjalanan jauh, bukan seorang musafir. Kalau musafir, kalau zaman dulu ya, itu rambutnya dipenuhi dengan pasir, kumuh, orang dari musafir, orang lagi di perjalanan. Tapi ini tidak, seperti orang yang dekat begitu. Tapi tidak ada satupun orang di majelis Rasulullah itu yang mengenal orang ini. Nah, kemudian beliau ini, kita ulangi sedikit ya, beliau ini duduk di depan Rasulullah SAW, sehingga saking dekatnya orang ini duduk, ujung pahanya itu duduk tahiyat awal begitu ya. Rasulullah lagi mengajar di majelis itu, duduk tahiyat awal. Duduk apa namanya tuh kalau kita di sini bilangnya, pokoknya duduk ya tahiyat awal begitu ya. Nah, orang tadi datang kemudian duduk di depan Rasulullah sangat dekat sehingga bersentuhan ujung pahanya begitu ya, saking dekatnya kepada Rasulullah SAW, dan tangannya memegang pahanya. Nah itu kemudian beliau juga menanyakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Kabarkan kepadaku, beritahu aku, jelaskan kepadaku, kata orang tadi, tentang agama Islam. Maka Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Itu rukun Islam rukun Islam yang 5. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Orang tadi ya, yang disebutkan tadi, kemudian setelah Rasulullah menjelaskan apa itu Islam, yang rukun Islam yang 5 itu, kemudian orang ini berkata, shadaqta, katanya. Ya, dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan. Nah, begitu. Dia bertanya, ya wahai Muhammad, Islam itu apa? Kemudian dia dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad menjawab, dia pula membenarkan. Shadaqta, seolah-olah orang ini tak tahu begitu. Nah, maka fa'ajabna lahu, orang-orang sekitar situ menjadi heran ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Nah inilah ya. Nah kemudian orang ini bertanya lagi setelah dia bertanya membenarkan demikian, maka orang ini bertanya lagi. Qala, berkata ia tadi, siapa tadi? Fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku wahai Muhammad, katanya ya, apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW qala, berkata Rasulullah SAW, antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun takdir Allah yang buruk. Nah ini, jadi pelajaran kita pada pertemuan ini adalah menjelaskan tentang rukun iman. Jangan sampai ya kita yang muda apalagi yang kecil-kecil ini, apalagi yang sudah umurnya dewasa, tidak hafal dengan rukun iman. Yang pertama apa? Rukun iman ada berapa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir buruk maupun takdir yang baik. Nah itu ya. Jadi ini jangan sampai tidak tahu ya. Kemarin kita membahas tentang apa itu Islam, dijelaskan oleh Rasulullah, Islam itu ini ada 5 perkara. Maka itu adalah akhirnya muncullah ilmu fikih. Dari perihal rukun Islam kemarin, salat,
syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, hingga turunlah ulama akhirnya membuat sebuah ilmu yang namanya ilmu fikih. Di fikih kita diajarkan tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar, bagaimana naik haji yang benar, satu persatu dijelaskan. Ya. Nah, hari ini kita masuk kepada iman. Iman ini turun menjadi ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, beriman kepada Allah. Nanti dijelaskan lagi, beriman kepada Allah itu percaya kepada Allah, percaya dengan sifat-sifat Allah. Ada 20 sifatnya. Kemudian beriman kepada malaikat, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah yang ada 10, yang percaya kepada sifat Allah ada 20. Kemudian percaya kepada malaikatnya Allah ada 10, ya, yang wajib kita percayai dengan tugas-tugasnya. Kemudian percaya lagi kepada siapa? Kepada kitab-kitabnya Allah yang ada 4, ya. Nah, kemudian ada lagi percaya kita kepada rasul-rasulnya Allah yang 25. Kemudian percaya kepada hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Di sini adalah fun ilmunya atau spesialisasi ilmunya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, jadi iman Islam itu saling ketergantungan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ya, di atas kemarin tentang Islam, di bawah tentang iman, tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa tidak bisa dipisahkan? Orang Islam tapi tidak beriman, maka tidak sempurna. Orang beriman tapi tidak Islam, maka tidak sempurna. Maka kedua-duanya tidak bisa terpisahkan. Nah, makanya dalam kesempatan ini Rasulullah SAW menjelaskan satu persatu, ya, iman itu secara bahasa artinya percaya, yakin, percaya. Tapi kalau secara istilah percaya, ini secara enaknya, secara gampangnya aja, percaya cuman tidak sekedar percaya, tapi diikuti dengan kepercayaan itu yang menghujam di dalam hati akan sesuatu, seperti percaya kepada adanya Allah, percaya adanya malaikatnya Allah, percaya adanya nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Percaya itu menghujam di dalam hati, ya, kemudian diiringi dengan amal saleh, diiringi dengan perbuatan. Jadi bukan sekedar yakin saja, tapi perbuatan bukti kita percaya itu tidak kita lakukan. Di antara keyakinan kita itu dibuktikan dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu dan amal soleh yang lainnya. Nah, sampai di situ, ya. Nah, jadi iman, percaya, secara istilah lebih panjang lagi percaya di dalam hati kita dan diikuti, ya. Percaya di dalam hati, lisan mengucapkan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan amal soleh. Itu arti iman yang secara istilah. Nah, maka mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tergolong kepada orang-orang yang beriman. Nah, imannya kita orang yang awam ini, ya, naik turun, kadang naik, kadang turun. Imannya para nabi bertambah terus, ya. Iman kita orang awam naik turun, yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Pernah satu ketika Habib Munzir Al-Musawwa ditanya sama jamaahnya, "Wahai Habib, kami ini bagaimana supaya tidak jatuh ketika iman kita jatuh, ketika iman kita turun?" Kan iman orang awam kadang naik kadang turun. Ketika turun itu supaya tidak jatuh macam mana wahai Habib? Jadi jawaban beliau sangat bijak. Kalau dia jatuh, kalau lagi turun, lagi down, lagi malas beribadah kepada Allah, jangan sampai tinggalkan pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang fardu. Kita kalau lagi naik iman kita, itu sembahyang duha tiap pagi, ya dah, sembahyang tahajud tiap malam,
Zikir kita luar biasa semangatnya, sholawat kita semangat. Kalau lagi yazid, kalau lagi naik, lagi naiknya iman kita. Tapi ketika turun, malasnya bukan main. Ya, subuh tuh susah betul ya, nak bangun. Ketika kita tuh turun, bagaimana atasi ini? Jangan sampai tinggalan 5 waktu tuh. Iman turun. Biarlah ya, ketika itu kita tak kerjakan, kita tertinggal. Tengah malam tidak lagi subuh susah bangun. Ya, jangan sampai pekerjaan wajib itu tertinggal. Jawaban beliau. Jadi gitu sihnya. Ya, usahakan turun, jangan tinggal perkara wajib. Nah ini ya yang awam kayak gitu. Tentu. Tapi mereka para nabi itu tambah hari terus iman tidak ada berturun tambah itu para ya nabinya Allah Subhanahu taala. Malaikat, malaikat imannya stabil, tidak turun gitu lah sampai hari kiamat. Nah itu macam iman. Jadi kita ya mudah-mudahan ya dikan oleh Allah ketika iman lagi down, lagi sedang susah, lagi malas-malasnya beribadah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah sehingga kita tidak terjerumus kepada perkara meninggalkan atau ya tidak mengerjakan yang wajib-wajib tadi, sehingga kita terjatuh kepada dosa-dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang iman. Insyaallah semua yang hadir hafal rukun iman ya. Saya sering nengok anak muda, sedih nengoknya di YouTube itu, rukun Islam ndak hafal, rukun iman ndak hafal. Jadi bagaimana dia berislam kalau demikian? Bagaimana dia akan memahami agama dia kepada perkara-perkara yang remeh-temeh begini? Ya tidak menghafalnya. Dan mudah-mudahan ya silaturahmi ini menjadi saksi nanti di yaumil akhir kita mengamalkan surah Al-Quran yang saya sebutkan di awal tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kata Allah kepada talinya Allah, tali agama Allah, dan jangan berpecah belah. Kita berbeda itu biasa. Perbedaan itu tak bisa ditinggalkan. Perbedaan itu tak bisa dipungkiri. Di antara kita punya perbedaan. Orang kembar itu beda. Ya, beda, kelakuannya beda, karakternya beda, orang kembar. Apalagi kita yang berbeda. Namun sebaik-baik perbedaan adalah orang yang menyikapi perbedaan saling melengkapi, bukan saling berpecah belah. Ada yang begini, ada yang begini, saling melengkapi. Ya, yang penting perkara yang diperintahkan Allah tidak kita tinggalkan, tidak kita tantang, tidak berseberangan. Maka kita insya Allah tergolong kepada orang-orang yang selamat, yang insya Allah kita di barisannya para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barisannya Rasulullah yang nantinya akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena kita mendawamkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik umatku adalah kata Rasulullah SAW nantinya yang paling dekat denganku, kata Allah, kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah, karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Walau kita tidak bisa terbang, karamah itu kan identik dengan sesuatu yang melanggar adat, yang tidak sesuai adat. Orang bisa terbang di langit, tidak? Karomah orang bisa terbang di langit, orang bisa ngilang, orang bisa macam-macam. Itu 1000 kali yang demikian itu lebih baik daripada satu istiqomah. Istiqomah menghadiri majelis ilmu lebih baik dari 1000 karomah kata para ulama. Maka mudah-mudahan kita juga tergolong kepada orang-orang yang istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis salawat. Mungkin itu saja karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 ya. Jadi kita mengikuti PPKM ya. Katanya dibatasi sampai jam 10, tidak boleh lewat daripada jam 10, nanti kita dibubarkan ya. Oke. Jadi kita mungkin sampai di sini saja. Kita tutup dengan zikir jalalah. Kita mohon kepada Allah sembari lisan kita mengucap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita hadirkan keinginan kita hadirkan hajat-hajat kita hadirkan keperluan kita sambil kita meminta kepada Allah. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu wasallam ala kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubatu insyaallah wa nahnu minal aminin amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salih wa adahu Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamah bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Rabbil alamin taqabbalallahu minkum